Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Bro, jumpa lagi bersama saya di Silapan Channel. Pagi hari ini saya kedatangan motor Jupiter Z, ingin melakukan perbaikan kopling. Jadi untuk motor ini sudah menggunakan kopling manual, sudah dirubah ya. Dan sekarang owner minta untuk dipasang kopling yang lama atau dikembalikan ke standar lagi. Nah, sebelumnya dulu saya pernah membuat video perubahan kopling otomatis menjadi kopling manual ya pada motor Vega R lama. Dan ini kurang lebih dalemannya itu sama Kang Bro dengan Jupiter Z ini. Jadi sekarang saya mau merubah kopling manual menjadi kopling otomatis kembali atau menggunakan kopling ganda lagi. Oke ya, untuk prosesnya langsung saja kita kerjakan. Kita buka dulu untuk bak kopling sebelah kanan. Ini perlu penggantian karet ini Kang Bro, habis ya nggak ada. Aduh. Oke, selanjutnya kita bongkar ya untuk rumah koplingnya. Lengket Kang Bro, terlalu lama nganggur, nggak bisa dilepas nih. Tadi posisi nggak mau nguplik. Wah, ini dipahat, bekas murnya dipahat semua. Ini sudah bekas kopling, sudah kita ikuti jejak yang sudah ada saja. Kita ngelepasinya mengikuti jejak yang sudah ada ya, karena ini bekasnya sudah dipahat ya, kita pahat lagi. Dimasukin kunci sok nggak bisa Kang Bro. Ya, karet rongsel habis. Untuk melepas mur bekas kita coba pakai rek ya, bisa. Baik Kang Bro, untuk lonceng rumah gandanya ini macet ya, nggak bisa dilepas. Ini sedang proses saya lepas. Saya gunakan tracker rakitan ya, susah banget ini, macet-cet. Butuh kesabaran, ketelatenan ya kalau dapat kerjaan yang seperti ini. Oke, nanti kalau sudah terlepas saya lanjut videonya.
Wah, jangan bingung ya, lihat posisinya Kang Bro. Ini motor saya rebahin. Dan ini sudah mulai ada pergerakan ya, mulai kecabut untuk mangkok gandanya. Susahnya minta ampun Kang Bro. Ya, ini saya lanjutin. Oke, buat sahabat mekanik yang mengalami hal yang sama ya, kasus semacam ini ya, ini macet, susah banget dilepas ini. Bagian sininya lengket ya, nah ambrol. Ini alat bikinan sendiri. Kalau ada yang tanya-tanya bisa dicek ya. Nanti saya sertakan link videonya di deskripsi atau saya taruh di pojok kanan atas ini, kalian bisa cek. Ya, saya pernah mereview alat ini. Dimensi ukurannya berapa. Sebenarnya ini tracker buat ngelepas gigi sentrik GL series ya, yang biasa saya lakukan merombak GL Pro yang CDI, kemudian Mega Pro Tiger dirubah menggunakan GL lama untuk rantai keteng dan gigi sentriknya. Nah, ini untuk ngelepas gigi sentrik bagian bawah yang kecil itu, yang di kertas sebelah kiri. Ini saya pakai bahan ngelepas ini. Dan ini saya colok Kang Bro, buat cakarannya itu biar bisa masuk ya. Loh, ini kenapa di Grenda sudah ada penggantinya Kang Bro? Itu sudah dicarikan yang baru itu ya. Nah, itu nanti kita pasang karena sudah dicarikan part penggantinya sama ownernya. Oke, selanjutnya kita bersih-bersih dulu. Baik Kang Bro, untuk proses bersih-bersihnya ya, ini saya tunjukkan ya. Ini kotoran segini banyaknya ini Kang Bro. Ini karet rongsel yang hancur ini. Nah, bayangin aja ya, saluran oli pelumas, sistem pelumasnya ini pasti nggak lancar, tersumbat ini Kang Bro, oleh kotoran dari karet rongsel yang sudah hancur. Karet rongsel itu tempatnya di dalam sini, rumahan kopling ini. Karet damper dari kopling ini ya. Nah, ini kan sudah konslet seperti ini. Ini menimbulkan suara kasar juga Kang Bro, kalau di mesin saat menyala ya. Sudah menimbulkan suara dan motornya itu menghentak ya. Ini nanti kita ganti untuk karet rongselnya. Yang lain tadi sudah saya tunjukkan untuk bagian kampas ganda, kemudian rumahannya lonceng, kemudian one way juga sudah ada ya. Kampas kopling ini juga mau diganti. Saya bersih-bersih dulu sekaligus melengkapi bagian part yang masih kurang ya, dan nanti akan kita lanjut kalau spare part sudah lengkap dan sudah siap untuk dirakit. Baik Kang Bro, untuk spare part sudah lengkap ya. Sekarang kita lanjut tinggal proses perakitan. Namun sebelum itu ingin saya sampaikan Kang Bro mengenai rombakan kopling manual dikembalikan ke kopling standar atau menggunakan kopling otomatis atau kopling ganda. Ya, di sini untuk proses pengembalian atau kita bikin standar lagi, maka di sini saya tunjukkan ke Kang Bro semua ya. Untuk kondisi lonceng ganda yang lama, ini kondisinya seperti ini Kang Bro, perubahannya itu serba main las. Jadi kalau menurut saya ini kurang efektif ya. Ini bagian bushing dari one way ini masih dipasang tetapi dilas Kang Bro. Nah, ini kalau ngelasnya nggak center, ini kayak kemarin kasusnya, jadi susah sekali untuk dilepas ya. Sebaiknya kalau misal mau merombak seperti ini, one way-nya itu dipasang saja Kang Bro. Jadi kita tinggal mengelas bagian dudukan sini. Kalau misal mau dilas itu bisa, tapi untuk daerah sini itu nggak usah dilas ya. Nah, ini bayangkan saja ya, saya tadi mau mengambil ring yang ada di dalam sini Kang Bro, susahnya minta ampun. Ini saya harus menggerinda, motong 3 titik sini
Dan ini bekasnya kan model ngelasnya pakai baut kayak gini, diganjel, ada 3 sisi, kemudian dilas di atas ini. Saya mau ngambil ring yang ada di dalam sana itu susah sekali, harus bersusah payah menggerinda dari ketiga titik ini, baru ini bisa dilepas. Dan itu pun ring tadi masih nyangkut Kang Bro, nyangkut dari sisa las ini yang masih ada, dia nggak bisa keluar. Dia bisa keluar saya paksa ya untuk bagian ringnya. Nah ini untuk kondisi rumah atau kopling ganda yang masih bawaan motor ya, ini sudah nggak bisa kepake lagi akhirnya Kang Bro. Kalau cuma dilas di sini masih bisa kita pakai lagi kemungkinan untuk bagian lonceng gandanya ini, tapi kalau sudah seperti ini sudah pasti akan rusak. Nah ini untuk lonceng ganda yang baru ya, beserta one way sudah saya pasang Kang Bro. Untuk proses pemasangan one way sudah sering saya videokan ya. Ini sudah terpasang dan ring ada di dalam sana. Nah itu ada ringnya, lihat ya. Nah sekarang kita tinggal proses pemasangan saja. Kemudian ingat untuk bagian kopling model Jupiter kayak gini Kang Bro, di sini ada seal ya, seal untuk masuknya ini lubang kruk as ini ya, di sini dan di sini nanti untuk masuknya bagian setut penarik atau setut pendorong dari ini. Nah nanti kan ini masuk ke sini ya. Jadi fungsi seal ini Kang Bro untuk merapatkan supaya tidak ada kebocoran oli yang berasal dari pompa oli. Nanti arah tujuannya yang dari arah sini ya, maksudnya kan dari sini masuk ke sini, ini yang menuju ke bagian pelumasan kruk as dan piston silinder ini ya. Jadi kalau misalkan dua seal ini terkoyak atau sobek atau sudah keras, saya sarankan diganti Kang Bro, supaya pelumasannya itu lancar. Pelumasan yang ke arah kruk as dan piston, kemudian yang ini untuk melumasi bagian rasio ya. Jadi perubahan kopling otomatis menjadi kopling manual di motor Vega, Jupiter kayak gini sebenarnya untuk jangka pemakaian jangka panjang itu kurang bagus Kang Bro. Karena apa? Biasanya untuk robahan seperti ini dia tidak memfungsikan bagian pelumas yang ke arah rasio. Coba dilihat ini. Nah, ya kan? Kayak gini. Beli yang sudah PNP pun itu biasanya tidak difungsikan untuk jalur yang ke sini Kang Bro. Dan di sini terlihat ya, tidak ada jalur oli yang menuju ke arah rasio. Jadi ada kemungkinan dalam jangka panjang, tidak langsung dalam jangka pendek kerusakannya Kang Bro, tapi jangka panjang itu pelumasan yang ke arah rasio itu akan kurang, mesin jadi kasar kayak gitu. Karena standarnya seperti ini, ada jalur olinya ya, yang ke kruk as dan buring atau piston, kemudian ini ke arah rasio. Oke ya, perhatikan dua seal ini ya, ini penting. Nah selanjutnya kita tinggal proses perakitan, langsung saja kita rakit. Oke Kang Bro, untuk kondisi kampas yang baru ya, kampas kopling, kemudian platnya ini sudah saya rendam oli baru ya. Jadi setiap pemasangan atau penggantian kampas kopling, entah itu kampas kopling yang manual ataupun kampas kopling gandanya, itu kita rendam, kita basahi oli terlebih dahulu supaya nanti nggak gosong kampasnya ya. Oke, selanjutnya langsung kita rakit.
Kang Bro, untuk posisi rumah kopling dengan bagian kaki 4 ini harus free saat diputar seperti ini ya. Nah, pengaruhnya kalau misal diputar seperti ini kok ini ikut muter atau jadi satu, itu pengaruhnya dari ring yang di dalam sana tadi. Misal nggak kepasang ataupun ringnya terlalu tipis, jadi nggak free. Nanti nggak bisa ngopling kalau misalnya ini diputar kayak gini, ini ikut muter Kang Bro. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga kalau diputar free ya. Seperti ini. Kruk as nggak muter, ini muter. Pastikan untuk pengencangan kruk as juga kenceng Kang Bro. Baik Kang Bro, setelah terpasang seperti ini dicek dulu ya dari arah pedal persneling, kita injak, kita masukkan gigi. Ini nanti harus bergerak megar keluar saat pedal persneling diinjak. Itu artinya untuk bagian pedal persneling sudah terhubung melalui push rod dan menekan bagian atau membebaskan bagian kampas dan plat. Kayak gitu ya. Contohnya seperti ini Kang Bro. Ini saya coba tekan dari pedal persneling ya. Di sini ada pergerakan. Nah, seperti ini ya. Ini akan bebas, free. Nah, ini nanti ngupling Kang Bro. Oke. Jadi sebelum ditutup untuk bagian blok koplingnya itu dicek dulu, dipastikan dulu. Misal diinjak pedal persneling belum ada pergerakan di sini, itu bisa diatur melalui penyetel yang melalui baut sebelah kiri sana Kang Bro. Oke ya. Kita lanjutkan pasang bak koplingnya. Lalu perhatikan bagian packing kopling. Di sini harus ada lubang Kang Bro sebagai saluran dari arah pompa oli ya yang menuju ke kruk as. Ini ada lubang. Terkadang suka ada yang buntu. Tapi sih saya seringnya pakai pasti yang kayak gini semua.
Baik Kang Bro, untuk posisi pemasangan kopling sudah selesai. Knalpot sudah saya pasang ya, tadi saya skip untuk videonya. Dan sekarang kita tinggal uji coba ya. Sebentar saya posisikan kamera biar jelas. Oke, kita nyalakan mesin. Oke ya, untuk suara mesin bisa didengarkan Kang Bro. Untuk suara di area kopling itu halus. Sekarang kita coba tes koplingnya. Karena ini kita sudah menggunakan kopling ganda kembali dan kita cek hasilnya ya. Oke, posisi masuk gigi Kang Bro, dan kopling ganda bekerja dengan normal ya. Ini masih masuk gigi, kopling ganda masih bekerja dengan normal, dan untuk kopling manualnya saat saya injak pedal persneling saya tahan juga bisa free untuk koplingnya. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Jangan lupa dibantu like, komen, dan juga share, serta aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapat notif setiap saya upload video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.